Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mudika Channel. Kali ini kita telah memasuki episode yang ke-22 yang masih membahas tentang perkembangan Partai Umat yang makin menarik dibicarakan. Kita ketahui 2 tahun yang lalu, sekitar 2021, ketika Partai Umat dideklarasikan, orang-orang pada pesimis, orang-orang pada mencibir bahwa yang namanya partai baru, apalagi partai Islam, yaitu agak berat untuk lolos. Seperti kita ketahui bahwa saat itu ada sekitar 72 partai yang didirikan. Dan memang partai-partai pada berukuran dari 72, kemudian tersisa tinggal 42, kemudian tersisa tinggal 24, dan yang paling akhir tersisa tinggal 18. Dan Partai Umat sempat terganjal di 2 provinsi, yaitu di NTT dan di Sulawesi Utara, ketika dilakukan verifikasi faktual oleh KPU. Dan alhamdulillah, karena perjuangan yang cukup kuat, yang cukup serius dari pengurus Partai Umat, termasuk Profesor Amin Rais, akhirnya Partai Umat lolos. Dan ketika lolos sangat mencengangkan. Hari ini Partai Umat telah berlari begitu kencang, meninggalkan partai-partai yang lain, meninggalkan partai-partai baru seperti misalnya yang ada, partai yang baru misalnya ada PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, kemudian Partai Buruh, kemudian Garuda, dan Partai Umat sendiri. Dan hari ini Partai Umat telah diposisikan menempati dan bersaing ketat dengan partai-partai di Senayan, seperti Partai Amanat Nasional yang hari ini semakin tergerus suaranya. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan yang semakin juga tidak meyakinkan. Dalam beberapa survei ada perkembangan terbaru, yaitu dengan munculnya misalnya Perindo yang telah didirikan 8 tahun lalu, digadang-gadang akan bisa menembus Senayan pada tahun 2024, karena di hasil survei beberapa lembaga termasuk survei dari LSI di NJA itu posisi Perindo sekitar 4,8%. Kemudian yang mencengangkan yaitu Partai Garuda yang posisinya di 1,5 dan mendekati 2%. Ini menarik. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang Partai Umat. Partai Umat ketika didirikan orang-orang skeptis, orang-orang mencibir, orang-orang nyinyir, dan mengatakan bahwa Profesor Amin Rais sudah tua, sudah ujur, sudah saatnya istirahat dari dunia politik. Nah, ini yang perlu disadarkan, bahwa yang namanya politik dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Yang dikatakan seperti kalau kita dengar ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad, bahwa yang namanya segenggam kekuasaan akan lebih berarti dari setumpuk kekayaan. Itu yang terjadi. Jadi kalau memang niatnya cuma sekedar partai ANSI, cuma sekedar golongan, maka mungkin itu tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi ketika diniatkan untuk perjuangan yang lebih besar, untuk mengubah kebijakan, maka ini adalah nilai ibadahnya. Termasuk bagaimana kita membuat video-video ini, walaupun saya bukan pengurus Partai Umat, itu jika kita diperjuangkan untuk menyadarkan umat Islam bahwa ada kawan kita yang sedang berjuang, yang sedang berusaha keras membuat perubahan di 2024 pada 11 Februari, mungkin juga ini adalah nilai ibadah seperti itu. Jadi mungkin kalau kita ketengahkan judul video kali ini, yaitu bagaimana Partai Umat menyadarkan umat Islam Indonesia bahwa ternyata kita bisa. Memang dalam kurun waktu yang lama, ketika kita pernah ada romantisme tahun 1955 ketika Partai Masyumi sempat menduduki posisi yang kedua, kewenangan kedua, yang setelah PNI, Partai Nasional Indonesia. Lalu Masyumi pun cukup hebat saat itu, 50 tahun lalu. Dan akhirnya Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Lalu bermunculanlah partai-partai Islam dengan posisi kita buat yang namanya Partai Persatuan Pembangunan. Cukup keras pertarungan saat itu. Kita sempat merasakan waktu masih di Sulawesi Utara, ketika partai cuma 3, yaitu Golkar, PDIP, kemudian P3. Ya cukup keras pertarungannya. Misalnya kalau kita berada posisi di P3, ya karena posisi di Sulawesi Utara yang mungkin di sana umat Islam mayoritas, sempat dikejar-kejar pakai golok dan itu ditumpukin batu seperti itu. Dan akhirnya P3 pun bisa dikatakan dalam tanda petik mengecewakan umat Islam hari ini. Nah, sekarang ada beberapa partai Islam yang ada di Senayan, misalnya P3, kemudian PKS, dan ada juga partai bulan bintang yang tidak muncul-muncul. Kemudian saat pembentukan awal partai-partai sempat muncul juga Partai Masyumi yang digawangi oleh Bang Dullah Hemahua, kemudian Ahmad Yani, tapi sayang partai itu tidak bisa lolos, dan akhirnya tinggallah Partai Umat yang harusnya saat ini menjadi rumah bersama umat Islam. Nah, dengan perjalanan waktu yang sudah tinggal mendekati 1 tahun ini, kesadaran-kesadaran mulai muncul di kalangan umat Islam, terutama dari misalnya warga-warga Muhammadiyah yang merasakan bahwa
konsistensi Profesor Amin Rais yang tetap berjuang dari masa mudanya. Yang saat mulai sebagai ketua misalnya IMM, kemudian ketua lembaga dakwah kampus ketika di ketika di Yogyakarta UGM, kemudian beliau sampai ke luar negeri meluluskan kuliahnya S2, S3 di Amerika Chicago dan dengan spesialis kajian tentang Timur Tengah seperti itu. Jadi Profesor Amin Rais masih tetap konsisten dengan perjuangannya. Nah, hari ini orang masih bertanya, apakah partai ini betul-betul dibuka untuk menjadi rumah bersama, menjadi saham bersama umat Islam, atau cuma partai sekelompok orang, partai golongan tertentu. Karena misalnya Profesor Amin Rais mengangkat ketua umumnya ya Ridho Rahmadi yang di bawah usia 40 tahun yang orang tahu itu adalah anak mantunya sendiri. Nah, tapi partai umat harus menjelaskan kepada umat Islam bahwa partai ini terbuka untuk umum. Ini bukan partai keluarga. Ini adalah partai atau wadah umat Islam untuk menentukan hitam dan putihnya negeri ini. Jadi kesadaran-kesadaran itu harus dibangun dan hari ini mulai muncul. Jadi kami dari 21 episode dan ini episode yang ke-22 itu suara-suara netizen itu sudah sangat beragam dan mulai sadar bahwa kami dengan serius dan keluarga mendukung partai umat. Kami akan mengajak orang-orang lain. Jadi ada limpahan-limpahan suara yang saya katakan tadi sekitar 14-31% perlahan-lahan mulai mengarah ke partai umat. Dan ketika itu bisa diarahkan ke sana 14% saja partai umat menjadi partai runner up. Seperti itu. Jadi ada kesadaran baru umat Islam yang mungkin juga partai umat harus membuka diri, harus membangun komunikasi-komunikasi yang pada akhirnya nanti pada bulan Agustus Profesor Amin Rais harus menyiapkan sebuah pidato kebangsaan bahwa ke arah mana negeri ini mau diarahkan supaya nanti orang tidak ragu, orang mengerti bahwa walaupun partai umat berasaskan Islam tapi melindungi seluruh warga Indonesia yang plural, yang berbeda agama di mana-mana seperti itu. Jadi pelutus yang berbahagia mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.